Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Roger. Roger berpendapat bahwa negara adalah agen atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan yang kedua, menurut Harold, ia berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu menurut Max Weber, dia berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam kekerasan fisik dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir, yang keempat, menurut Robert, dia berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, kalau didefinisikan secara umum, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau dipimpin oleh sejumlah pejabat yang berhasil atau yang rakyatnya itu menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Jadi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat negara. Apa saja sifat negara? Mari. Di sini saya sudah menuliskan mengenai sifat negara. Apa saja sifat negara itu? Yang pertama adalah memaksa. Memaksa. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud memaksa. Memaksa adalah negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada yang maling ayam nih. Karena orang maling ayam itu nggak mau ditangkap sama polisi, akhirnya polisi bertindak. Dengan cara apa? Udah dikejar-kejar, tapi nggak mau. Akhirnya polisi menembakkan tembakan pertama nih. Kemudian habis itu tetap aja si orang kabur ini nggak mau diam di tempat gitu, dia tetap lari. Nah, akhirnya langkah kedua dalam agar membekukan orang tersebut gitu ya, pelaku tersebut yang maling ayam itu, akhirnya polisi melakukan apa? Nembak kakinya misalkan. Nah, itu tidak masalah, itu merupakan hal yang memaksa ya, memaksa tadi seperti itu. Jadi di sini artinya mempunyai kekuasaan penuh. Negara mempunyai kekuasaan penuh. Jadi misalkan ada yang tidak baik nih, ya negara harus memaksa. Memang seperti itu. Sifat negara itu memaksa. Salah satu contohnya seperti tadi. Jadi jika memang sudah tidak bisa dilakukan upaya-upaya yang lain, dengan fisik tidak masalah, tidak dibolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memonopoli. Baik, memonopoli. Jadi memonopoli di sini bukan seperti yang teman-teman tahu di permainan ya, yang sedikit-sedikit sama. Apa sih yang dimaksud dengan memonopoli? Memonopoli adalah menetapkan tujuan bersama. Biar gampang deh, saya kasih contoh. Di era 1965 ada apa di situ teman-teman? Pasti masih pada ingat atau lupa-lupa nih? Di situ kan ada G30 SPKI, ya kan? Dimana G30 SPKI ini adalah partai politik di Indonesia. Kita tahu kan, bla 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 seperti itu kan. Karena memang ideologi dari komunis ini merusak tatanan negara, karena ingin mengambil alih kekuasaan negara. Akhirnya apa? Negara berhak untuk tidak menetapkan partai politik seperti tersebut agar tidak dicantumkan dalam beberapa partai politik di Indonesia. Akhirnya tidak masalah dicoret.
Jadi menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melakukan konflik terhadap negara, yang ingin meruntuhkan negara. Contohnya seperti tadi, ideologi komunis tadi, ataupun yang sekarang lagi banyak booming. Bait yang ketiga adalah mencakup semua. Baik, apa sih yang dimaksud mencakup semua? Mencakup semua adalah mencakup semua hal tanpa pengecualian dan menjadi wewenang negara tentunya. Contohnya seperti apa? Mencakup semua itu adalah, contoh nih, kita nih pajak kan, pemungutan pajak itu tidak serta-merta dilakukan hanya kepada kalangan atas saja, atau konglomerat saja, atau orang-orang yang memiliki gelang anting ataupun aset-aset yang banyak. Tidak seperti itu, tetapi kewajiban untuk membayar pajak ini diberlakukan untuk semua kalangan. Contohnya seperti saya juga melakukan bayar pajak, ataupun teman-teman yang lain kan misalkan punya motor, nah seperti itu. Ataupun beda lagi ya kalau misalkan dibayarinya sama orang tua, ini saya tidak tahu-tahu. Ataupun rumah-rumah, ataupun orang yang maksudnya yang kalangan menengah atas bawah itu juga mendapatkan pajak, rumah pajak, semuanya pajak. Jadi semuanya wewenang. Jadi negara wajib mencakup semuanya tanpa pengecualian. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Nah, unsur negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk merupakan suatu warga yang menempati negara tersebut. Yang kedua adalah wilayah. Nah, wilayah ini suatu negara harus memiliki wilayah, di mana wilayah ini terdiri dari 3 wilayah, di mana ada perairan, lautan, dan udara. Yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, unsur yang ketiga ini merupakan unsur yang menjalankan suatu negara tersebut. Yang keempat adalah kedaulatan. Nah, kedaulatan ini memiliki posisi tinggi di mana mereka memegang suatu tugas untuk membuat undang-undang. Nah, di mana undang-undang ini merupakan aturan untuk mengatur 3 unsur di atas tadi, ada penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Seperti yang kita ketahui, tujuan negara Indonesia tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada alinea keempat. Yang pertama berbunyi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya yaitu kita harus tahu apa-apa saja yang harus kita jaga atau kita lindungi, apa saja yang wajib kita lindungi. Contohnya yang wajib kita lindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia. Contohnya yang pertama seperti rakyat, kekayaan alam, dan nilai-nilai bangsa yang patut kita pertahankan. Selain itu, dalam kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini bukan hanya pekerjaan dari negara atau pemerintah saja, tetapi peran dari warga negara sangat dibutuhkan atau sangat penting untuk menjaga keutuhan dan melindungi bangsa Indonesia. Salah satu wujud sederhana yang dapat kita lakukan untuk melindungi bangsa yaitu dengan menumbuhkan atau kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara pada diri kita. Seperti itu. Yang kedua yaitu bunyinya memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di Indonesia ini terdapat 3 unsur, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Jadi apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka bisa dikatakan masyarakat itu ada kesejahteraan atau sejahtera. Selain itu, kesejahteraan umum itu
tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan materi, tetapi kita juga harus memerhatikan atau melihat kesejahteraan lahir dan batin. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti terciptanya rasa aman, adanya gotong royong, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing individu, dan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan setara. Selanjutnya yaitu yang ketiga yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya yaitu Indonesia mempunyai tujuan pencerdasan agar seluruh masyarakat Indonesia ini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain itu, mencerdaskan bangsa ini merupakan tugas dari negara, pemerintah, dan masing-masing individu yang berusaha mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara itu mudah dicapai. Selain itu, yang dapat dilakukan warga negara Indonesia agar pencerdasan tersebut dapat tercapai, kita harus melakukan atau mengejar pendidikan ke jenjang setinggi-tingginya atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, agar kita menjadi masyarakat yang lebih pandai dan cerdas, yang mampu memajukan dan menyejahterakan bangsa kita ini. Oke, yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maksudnya yaitu menciptakan perdamaian, karena perdamaian merupakan cita-cita dari semua negara. Yang pasti semua negara menginginkan negaranya itu merasa damai, tentram, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar perdamaiannya tercapai, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Di organ tubuh kita itu ada sel saraf. Nah, sel saraf ini diibaratkan sebagai komponen-komponen dari suatu negara. Yang kelima adalah teori historis. Nah, di mana menurut teori ini, lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam sebuah negara itu tidak dibuat, melainkan sebuah evolusioner dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang keenam adalah kedaulatan hukum, di mana bunyi dari teori ini menjelaskan bahwasanya kekuasaan sebuah negara berdasarkan hukum. Jadi semuanya diatur oleh hukum, di mana kekuasaan sebuah pemerintahan atau negara itu berlandaskan atas hukum. Yang ketujuh adalah teori hukum alam. Nah, di dalam teori ini menyebutkan bahwasanya hal-hal yang terjadi di dalam suatu negara itu natural atau alami. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam. Selanjutnya adalah teori-teori negara. Nah, teori negara ini terdiri dari 7 teori. Yang pertama ada teori kontrak sosial. Nah, kontrak, di mana isi dari teori ini bahwasanya suatu negara merupakan perwujudan dari masyarakat yang membentuk sebuah perjanjian untuk membentuk sebuah negara. Yang kedua ada teori ketuhanan, di mana menurut teori ini negara terbentuk atas dasar kehendak dari Tuhan. Yang ketiga adalah teori kekuatan. Nah, di mana menurut teori ini suatu negara dibentuk berdasarkan atas penaklukan dan kependudukan. Nah, teori ini erat kaitannya dengan sebuah kolonialisme dan imperialisme suatu bangsa kepada bangsa lain. Yang keempat adalah teori organis. Nah, di mana menurut teori ini sebuah negara itu sama dengan makhluk hidup.
Nah, di mana makhluk hidup itu di dalamnya terdapat sel-sel hidup, bukan? Nah, sel-sel hidup ini merupakan sebuah komponen dari negara. Misalkan di sini sudah saya buatkan baganya mengenai negara kesatuan dan negara federasi. Ya, di sini negara kesatuan saya sudah buat kepala negara, kemudian kepala daerah, di sini kepala daerah. Ya. Baik, saya selesaikan dulu di sini. Baik, di sini saya sudah membuat baganya. Di sini adalah negara kesatuan, di sini negara federasi. Nah, tadi saya singgung mengenai negara kesatuan, itu negara yang memiliki penyelenggaraan kehidupannya dengan dua sistem, dengan desentralisasi kemudian dengan sentralisasi. Sentralisasi sendiri adalah penyelenggaraan wewenang dan kekuasaan diatur oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kalau sentralisasi semua nih, misalkan ini provinsi Jawa Barat, kemudian provinsi Sulawesi Utara ataupun provinsi-provinsi lain di Indonesia, semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat siapa? Dari Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi di daerah tersebut. Otonomi daerah udah pada paham kan? Itu materi kelas 12 sudah sering diajarkan, kelas 9 semua. Jadi otonomi daerah itu adalah di mana daerah tersebut berhak memberikan kekuasaan, berhak memberikan undang-undang seperti itu. Jadi semua dalam suatu daerah tersebut diatur oleh daerahnya. Jadi pemerintah pusat itu tidak tahu-tahu seperti itu. Jadi kalau desentralisasi itu, nih Jawa, misalkan ini Jawa nih, ini Jawa Barat. Jawa Barat itu punya kabupaten namanya Cirebon kan? Di sini Cirebon. Nah, di Cirebon itu misalkan diwajibkan untuk membayar pajak ikan. Nah, pajak ikan ini nantinya akan digunakan untuk misalkan memberikan sembako kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu merupakan kewajiban merupakan implementasi dari suatu otonomi daerah tersebut. Jadi sudah paham ya teman-teman? Ini adalah negara kesatuan, biasanya menggunakan sistem tersebut, yakni sentralisasi ataupun desentralisasi. Dan kemudian sedangkan negara federasi adalah gabungan dari negara-negara. Contohnya negara Amerika Serikat. Di dalam negara Amerika Serikat memiliki negara-negara di dalamnya. Negara 1, negara 2, negara 3, negara 4, negara 5, dan negara 6. Contohnya banyak negaranya, seperti Kentucky itu tahu kan, fried chicken. Nah, itu yang terkenal memang dari Kentucky. Awalnya itu dari Kentucky. Kentucky dari mana? Dari Amerika Serikat. Kentucky sendiri itu adalah nama negara di dalam negara. Negaranya Amerika Serikat, tetapi Kentucky juga adalah negara. Jadi bedanya kalau nanti itu Amerika mendapatkan sepertiga pajaknya atau berapa pajaknya
asetnya itu nanti akan diberikan ke Amerika Serikat. Adapun misalkan kayak undang-undangnya atau peraturan-peraturannya mengenai bagaimana hukum-hukumnya, itu negara Kentucky sendiri memiliki peraturan tersendiri. Jadi seperti itu. Itu adalah negara federasi. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas ya antara negara federasi dan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan adalah satu, sedangkan negara federasi memiliki bagian-bagian negara. Seperti itu. Adapun negara konfederasi adalah negara yang memiliki kepentingan dan biasanya tidak permanen. Contohnya seperti Malaysia dan Singapura. Seperti itu. Terima kasih.